Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan membahas tentang gimana sih cara kita bisa mendapatkan subscriber dan juga jam tayang di YouTube channel kita. Nah, jadi hari ini kita nggak bahas mengenai keuangan, aku bakal bahas mengenai digital marketing ya teman-teman, mengenai gimana cara grow di YouTube. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya apakah YouTubeku udah gede, udah monet, sebenarnya YouTubeku juga masih belum gede ya teman-teman, bahkan subscribernya sekarang masih 300. Cuman aku udah seneng banget aku bisa mendapatkan 300 subscriber. Nah, channel ini juga sebenarnya baru dibuat ya. Dan juga untuk watch time-nya saat ini aku udah memiliki, kalau kita lihat di sini kita ke analitik ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman udah biasa jadi kreator YouTube, pasti teman-teman udah tahu analitik ya. Jadi di analitik ini kalau misalnya kita lihat last 90 daysku, kalau misalnya kita lihat selama 1 bulan, performa 1 bulan terakhir, aku mendapatkan watch time sekitar hampir 1000 ya teman-teman. Dimana kalau misalnya aku lakukan ini dalam 2 atau 3 bulan ke depan, maka channel ini akhirnya bakal bisa dimonetisasi juga. Nah, karena kalau misalnya channel ini bisa dimonetisasi, maka bisa mendapatkan uang, maka hal tersebut juga bisa menjadi salah satu sumber penghasilan bagi kita ya teman-teman. Nah, jadi yang aku pengen bahas adalah gimana sih caranya supaya kita bisa grow di YouTube ini teman-teman. Tapi disclaimer dulu, aku juga belum jago, ini aku masih sambil belajar ya teman-teman. Jadi apapun yang aku sampaikan di sini, ini juga masih belum tentu 100% benar, dan kalau misalnya teman-teman mau koreksi, teman-teman juga boleh tulis di kolom komen ya, karena aku masih sambil belajar juga teman-teman mengenai YouTube ini. Nah, yang pertama, hal yang paling berpengaruh di YouTube kita adalah konten kita teman-teman. Pada akhirnya konten kita bagus atau enggak, itu yang bakal menentukan bagaimana jumlah subscriber bisa datang, bagaimana orang bisa betah nontonin video kita teman-teman. Video yang memiliki jam tayang tinggi, maka performanya akan bagus teman-teman. Video yang memiliki jam tayang tinggi sama click through rate-nya tinggi akan membuat channel kita kedatangan lebih banyak subscriber. Nah, kalau misalnya watch time itu yang bagus biasa berapa? Kalau aku dengar sih katanya kalau misalnya kita udah mendapatkan 50% lebih dari video kita ditonton, itu watch time-nya udah bagus banget ya. Namun aku pribadi, aku juga biasa masih belum dapat 50% sih. Kalau misalnya kita lihat video paling bagus di channelku dari segi views, kalau kita lihat analitiknya, nih teman-teman bisa ke bagian bawah, lalu lihat average percentage view. Artinya rata-rata orang menonton video kita sebanyak berapa persen sih? Kalau misalnya kita memiliki average percentage view-nya lebih dari 50%, itu sebenarnya udah bagus ya teman-teman. Nah, di kasusku ini, orang hanya biasa rata-rata menonton sebanyak 5 menit teman-teman. Cuma karena yang nonton banyak, jadinya watch hours-nya jadi banyak ya kan. Jadi jamnya kehitungnya banyak. Nah, penontonnya banyak teman-teman. Nah, jadi pada akhirnya konten yang paling menentukan ya teman-teman, apakah channel kita bisa grow atau enggak. Nah, untuk kontennya sebenarnya kalau buat di awal akan lebih baik kalau misalnya kita memiliki niche teman-teman. Dengan kita membuat konten yang berdasarkan satu niche, itu bakal lebih bisa menjaring subscriber baru teman-teman. Kayak misalnya kalau misalnya kamu cuma bahas mengenai bisnis, ya udah di channel itu semuanya bahas bisnis. Misalnya kamu membahas tentang make up, ya udah semua channel itu isinya make up, atau misalnya masak, atau misalnya mancing, atau misalnya tutorial, atau apapun itu teman-teman. Dengan kamu bikin satu niche, orang lebih punya ketertarikan untuk subscribe di channel kita teman-teman. Nah, kalau misalnya konten yang aku buat kan dari niche-nya, teman-teman bisa lihat ya, kebanyakan konten yang aku buat adalah sesuatu yang berhubungan dengan uang. Jadi aku bahas tentang investasi, gimana cara mencetak uang. Gitu juga dengan di video pada kali ini teman-teman, aku bahas tentang digital marketing, karena digital marketing ini adalah salah satu sumber penghasilan juga ya. Kemudian trik yang aku gunakan lagi adalah dengan kamu memiliki sosial media lain, kemudian kamu mengarahkan dari orang dari sosial media lain ke channel YouTube-mu teman-teman. Kalau untuk konteksku, aku memiliki channel yaitu di TikTok ya teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui, aku di TikTok ada channelnya. Nah, jadi kalau misalnya di TikTok, aku memiliki sebanyak 200.000 subscriber. Dan juga ini channel pertama, dan ada juga beberapa channel kedua ya teman-teman. Channel kedua, channel ketiga. Jadi dari subscriber di platform media lain, kemudian aku arahkan ke YouTube dengan cara aku memberikan link di sini teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ada link kan. Nah, link ini kalau misalnya dipencet nanti bakal mengarahkan para subscriberku ke channel YouTubeku teman-teman. Nanti kan dari sekian banyak orang, katakan dari 10.000 orang yang datang, pasti nanti ada mungkin 100 orang atau 200 orang mungkin tertarik ke channel ini. Kemudian nanti dari 100 orang itu mungkin ada beberapa orang yang bakal ngeliatin channel kita, bakal ngeliatin konten dari channel kita. Dari 100 orang itu mungkin nanti ada 5 atau 10 orang yang bakal subscribe. Dari situ kan kita bisa mendapatkan sejumlah beberapa subscriber ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kamu pengen ngecek gimana sih cek pertumbuhan subscriber di channel kita, kamu bisa juga ke Social Blade teman-teman. Nah, jadi Social Blade ini juga salah satu website yang bagus untuk ngecek gimana sih pertumbuhan channel kita. Nih, misalnya kalau kamu misalnya, ini kan channelku di TikTok ya teman-teman, yaitu Investor Habit. Jadi teman-teman bisa lihat kan pertumbuhannya tuh dalam sehari nambah berapa subscriber sih. Di sini bisa kita lihat rata-rata sehari nambah 600 subscriber ya teman-teman. Nah, begitu juga kalau misalnya teman-teman mau cari YouTube juga bisa teman-teman, tinggal cari YouTube, kemudian tuliskan channel YouTube yang pengen kita lihat
lihat teman-teman. Itu channelku adalah Investor Habit Official. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kan bisa kelihatan kan growth-nya dari channel kita tuh setiap hari nambah berapa subscriber sih. Nah, ini kamu bisa lihat channelku setiap hari nambah 8, 11, 2, 4, 9. Nah, angkanya berbeda-beda ya teman-teman. Karena setiap hari kan pertumbuhan subscribernya pasti beda. Dan dari sini juga bisa kelihatan view-nya terus juga bisa dilihat average-nya sehari nambah berapa sih. Nah, jadi cara yang tadi aku gunakan adalah dengan cara kita punya basis follower di channel lain, di platform sosial media lain, kita bisa arahkan ke channel YouTube kita teman-teman. Dengan gitu kita bakal mendapatkan beberapa subscriber baru ya. Langkah berikutnya, kamu bisa dengan cara kamu membuat thumbnail ya teman-teman. Dengan kamu bikin thumbnail yang cukup menarik, thumbnail yang misalnya bikin orang penasaran, itu orang bakal lebih tertarik untuk mengklik video tersebut. Namun kalau bisa thumbnailnya jangan sampai terlalu berbeda sama isinya teman-teman. Kalau misalnya thumbnailnya terlalu beda, nanti thumbnailnya wadidaw banget, sekali dibuka videonya nggak ada hubungan sama thumbnailnya, itu bisa bikin orang kesel ya teman-teman. Nanti orang malah nggak mau subscribe. Jadi kalau saranku mungkin kamu bisa bikin thumbnail yang bagus, cuman masih ada kaitannya dengan pembahasan di konten kita tersebut teman-teman. Salah satu contoh YouTuber yang punya thumbnail bagus nih, kalau teman-teman cek salah satu YouTuber terbesar di dunia, kalau misalnya teman-teman lihat channelnya MrBeast, pasti thumbnailnya itu semua luar biasa ya teman-teman. Kalau teman-teman ngelihat thumbnailnya dia pasti kayak ada kemauan buat mengklik video tersebut teman-teman. Inilah kenapa kalau misalnya kita memiliki thumbnail yang bagus, kita bakal mendapatkan klik yang lebih besar, dan dengan klik yang lebih besar otomatis lebih banyak yang bakal nyantol ke video kita. Dan kalau masalah videonya ditonton atau enggak, itu nanti kembali lagi ke kualitas video yang kita post ya teman-teman. Jadi kalau misalnya thumbnailnya bagus, kita cuman menangin kompetisi awalnya aja jadi orang ngeklik. Tapi kalau misalnya kembali lagi ke kontennya kurang, maka tetap nanti orang abis klik, nonton sebentar langsung pergi ya teman-teman. Kemudian tips berikutnya adalah kita harus memaksimalkan yang namanya watch time sama click through rate-nya teman-teman. Dengan orang makin lama menonton video kita, seperti yang aku tadi bahas, itu maka video kita akan semakin direkomendasikan oleh algoritma YouTube teman-teman. Sama seperti TikTok, kalau video kita ditonton lama sama orang, apalagi retention rate-nya tinggi, itu artinya video di channel kita dianggap bagus oleh algoritma YouTube dan bakal disebar ke lebih banyak orang lagi teman-teman. Nah, di analitik ini juga kamu bisa lihat seperti ini teman-teman. Nah, di situ kan kamu bisa lihat average view duration-nya tuh berapa banyak. Terus kamu bisa lihat nih persentase orang nonton video kita berapa banyak. Video yang memiliki persentase tonton yang tinggi, maka bakal direkomendasikan oleh YouTube teman-teman, dan itu bakal disebar ke lebih banyak orang lagi. Biasanya sih seperti itu algoritmanya teman-teman. Jadi pastikan kalau kita bikin video, bikin gimana caranya supaya paling nggak video kita nggak cepet-cepet ditinggalin sama orang teman-teman. Nah, gimana caranya untuk bikin videonya nggak ditinggalin? Jadi dalam bikin konten kita harus memiliki salah satu dari dua tipe ini teman-teman, yaitu yang pertama adalah entertaining, yaitu membawa entertainment buat kita. Yang kedua adalah edukasi atau bermanfaat, atau memberikan suatu nilai atau pelajaran atau tutorial atau apapun itu ya teman-teman. Jadi kamu dalam bikin konten kamu harus ada dua-duanya teman-teman, either entertaining atau either itu bermanfaat. Kalau misalnya kamu bisa udah entertaining terus bermanfaat, wah itu pasti luar biasa teman-teman. Kalau aku pribadi di channelku biasa aku mungkin nggak gitu entertainment ya teman-teman, karena aku sendiri bukanlah orang yang jago ngelawak, aku sendiri juga garing teman-teman. Jadi mungkin aku lebih manfaatin kalau misalnya channel ini bisa lebih bermanfaat buat orang banyak. Kemudian salah satu kunci pentingnya lagi adalah dengan kita rutin upload video teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat video di channelku ini, kamu bisa lihat hampir setiap hari aku upload video teman-teman. Nih, kamu bisa lihat ini adalah video yang diupload 1 hari yang lalu, ini adalah video yang diupload 2 hari yang lalu, ini juga 2 hari lalu, ini 3 hari lalu, ini 4 hari lalu, ini 5 hari lalu. Teman-teman bisa lihat kan, aku hampir setiap hari upload video. Dengan kita rutin upload video, maka YouTube bakal lebih besar kemungkinannya merekomendasikan video kita teman-teman, karena dilihatnya wah berarti kita adalah kreator yang serius, kita setiap hari mempost suatu video, nggak kita postnya sembarangan atau ngepostnya sebulan sekali, 2 bulan sekali. Kalau misalnya kita jarang post, itu bakal susah buat didorong oleh algoritma teman-teman. Jadi kalau bisa kamu di awal-awal itu kamu upload aja sebanyak mungkin teman-teman, dan kalau bisa jadwalnya itu konsisten. Misal kamu tetapin 1 minggu mau 2 video, 1 minggu 3 video, atau kalau bisa kamu bikin tiap hari. Kalau sampai kamu bikin tiap hari, itu kemungkinan lebih besar bakal didorong teman-teman video kamu untuk ke permukaan, dan bakal direkomendasikan ke lebih banyak orang. Kemudian salah satu trik simple yang bisa kamu gunakan juga di home kamu bisa taruh video kamu yang memiliki banyak view-nya teman-teman. Kalau kamu udah taruh video-video kamu yang banyak view-nya, kamu pamerin di beranda kamu,
otomatis orang bakal, saat orang datang ke channel kamu, orang lihat, wah ini view-nya ada banyak banget nih, pasti videonya bagus, maka orang akan lebih besar kemungkinannya untuk ngeklik video itu, teman-teman. Kalau misal kita pamerin video-video terbaik kita pamerin video-video yang bermanfaat, pamerin video yang view-nya gede, itu kemungkinan besar kita bakal di-subscribe sama orang yang suka channel kita, teman-teman. Nah, itu kembali lagi ke awal, makanya kita harus ada satu niche ya, dimana kita membahas satu niche tertentu, kita bahas satu topik tertentu. Jadi orang tahu, orang ekspektasiin apa dari channel kita, orang udah tahu, teman-teman. Kalau misal kita bahasnya bener-bener random, kadang orang kan mau subscribe juga bingung, karena apa yang bakal didapat dengan subscribe channel kita itu ya, teman-teman. Nah, salah satu tipsnya lagi adalah dengan cara kamu memiliki SEO yang baik, atau Search Engine Optimization. Ya, artinya kita memaksimalkan kata kunci di video-video di channel kita, teman-teman. Jadi kalau misal kita ngepost konten nih, teman-teman harus pastikan kalau misalnya kamu nulis hashtagnya tuh sesuai dengan apa yang kamu bahas, terus judulnya juga sesuai. Contoh katakan di video aku yang satu ini nih, misalnya aku kan di sini aku membahas tentang bibit sama Bang Jago. Makanya di detailnya aku pasti tulis nih, di title-nya aku masukin kata kunci bibit, kemudian di hashtagnya juga pakai yang ada bibitnya, apapun yang berkaitan dengan bibit. Dengan kita melakukan hal tersebut, maka kita bakal kemungkinan lebih besar direkomendasiin di channel saat orang melakukan pencarian, teman-teman. Karena namanya aja Search Engine Optimization, yaitu mengoptimisasi kata kunci, teman-teman. Karena yang namanya YouTube adalah mesin pencari kata kunci kedua terbesar setelah Google, teman-teman. Makanya dalam YouTube ini SEO merupakan salah satu yang penting juga ya. Dengan kita melakukan SEO ini, nanti orang bakal datang dengan sendirinya, teman-teman. Cuman walaupun ini lama, ini bersifat organik banget, dimana orang yang datang adalah orang yang benar-benar mencari kita, teman-teman. Jadi ini salah satu tips yang boleh dimanfaatin juga. Aku sendiri juga masih belum jago, aku juga masih belajar terus. Cuman dengan aku melakukan salah satu tips ini, jadi aku mendapatkan beberapa view baru ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman cek ke bagian analitik, kan kamu lihat di channelmu nih analitik, terus kamu bisa lihat ke bagian reach ya, teman-teman. Terus kamu klik ke bagian bawah, terus kamu lihat nih, di sini kan kamu bisa ngecek nih traffic source kamu kebanyakan tuh datangnya dari mana sih. Nah, kalau kamu cek di sini kan ada yang datang dari shorts, ada yang datang dari browse, ada yang datang dari YouTube search, ada yang datang dari suggestion. Nah, di sini kan kita bisa lihat, teman-teman, kalau YouTube search ini juga berpengaruh dalam berapa banyak orang yang datang ke video kita. Kalau kamu lihat nih, 18% penontonku datang dari YouTube search. Ini yang artinya karena aku nulis SEO yang benar, maka ada sebagian orang yang datang ke channelku juga karena ngetikin kata kunci yang tepat di YouTube, teman-teman. Karena sesuai dengan apa yang aku masukin ke SEO di videoku, maka mereka bisa sampai juga ke channel ini ya, teman-teman. Nah, jadi analitik ini kamu benar-benar harus kuasain banget cara baca analitik tuh gimana sih? Karena analitik ini bisa ngasih banyak banget informasi, teman-teman. Seperti misalnya view kamu, watch time kamu, terus juga apakah penonton kamu udah subs kamu atau belum. Terus juga kamu bisa lihat channel-channel apa aja sih yang dinonton oleh para subscriber kamu. Jadi kamu bisa lihat tuh konten yang mereka tertarik tuh konten yang seperti apa sih, channel seperti apa sih yang mereka tertarik juga. Terus kamu juga bisa ngecekin satu-satu, kamu bisa ngecekin video kamu, mana yang video kamu yang membawakan banyak subscriber, mana video kamu yang punya banyak view. Terus nanti setelah kamu ngepost banyak, kan kamu udah mulai kelihatan tuh mana video yang membawa banyak subscriber. Mungkin kamu nanti bisa di awal kamu fokusin ke bahas sesuatu yang berkaitan dengan video itu terus, teman-teman. Misalnya kamu bahas banyak hal nih, tiba-tiba kamu bahas tentang bibit, banyak yang datang, ya udah kamu bisa fokusin di bahas itu terus, teman-teman. Nanti bakal semakin banyak lagi orang yang datang. Kalau menurut pengalamanku sih gitu ya, teman-teman. Nah, kenapa sih membuat channel YouTube ini penting, teman-teman? Karena sebenarnya channel YouTube itu adalah salah satu hal yang bisa digunakan untuk menjadi passive income kita, teman-teman. Dimana dengan kita bikin video di YouTube, itu artinya kita memiliki yang namanya aset digital. Jadi para video-video kita itu merupakan aset digital. Jadi di zaman sekarang ini aset ini nggak cuma tanah atau properti atau uang atau kepemilikan kita di perusahaan, tapi aset digital tuh merupakan aset yang berharga juga, teman-teman. Istilahnya nih, kalau misalnya kita punya satu video, mungkin yang nonton hanya sekian banyak, teman-teman. Tapi kalau misalnya kita punya 100 video, kita punya 1000 video, itu artinya aset kita semakin banyak dan kemungkinan kita untuk ditonton bakal semakin besar, teman-teman. Semakin banyak video yang kita miliki, aset kita semakin besar, itu artinya kita bisa melayani lebih banyak orang lagi. Dan itu yang dinamakan dengan leverage ya, teman-teman. Kalau misalnya kita kerja nih, kalau kita
kerja kan kita kerja cuma sendirian, kita hanya bisa melayani satu orang. Tapi dengan kamu bikin channel YouTube, dengan kamu bikin video, kamu bisa ngelayanin banyak orang sekaligus. Itu yang namanya leverage, teman-teman. Dan juga salah satu leverage-nya lagi adalah leverage akan waktu. Dimana kamu dalam membuat satu konten, mungkin kamu hanya nge-spend mungkin 3 jam, 4 jam untuk ngebuat satu konten. Tapi konten itu bisa ditonton orang lain sebanyak puluhan jam, ratusan jam, atau bahkan ribuan jam, teman-teman. Itu adalah leverage atas waktu kita. Nah, salah satu hal yang aku suka lagi dari channel YouTube adalah pertumbuhannya yang bersifat eksponensial ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di grafik ini, teman-teman bisa lihat kan, kalau misalnya di awal pertumbuhannya mungkin nambah dikit, satu subscriber, makin lama pertumbuhannya itu semakin gede lagi, jadi 2 subscriber, 2 setiap hari. Terus makin lama makin gede dan makin gede. Ini sama dengan prinsip investasi ya, teman-teman. Dimana dengan kita investasi, uang yang kita dapat bakal bertumbuhnya semakin kencang dan bersifat eksponensial. Dan semakin lama pertumbuhannya juga semakin cepat, teman-teman. Dan begitu juga di YouTube. Kalau misalnya teman-teman lihat, dulu channelku cuma seminggu nambah 5, tambah 7, terus kemudian nih nambah 22, 26, 33. Nah, tiba-tiba sekarang per minggu bisa bertambah sebanyak 86 subscriber. Dan gak nutup kemungkinan di kedepannya pertumbuhannya bakal semakin cepat lagi karena semakin banyak aset yang kita taruh di channel ini, teman-teman. Asetnya berupa video, kita launching video baru, kita bikin konten baru, terus kita juga arahkan lagi dari channel lain ke sini. Nanti pertumbuhannya bakal bisa semakin cepat, dan juga dengan pertumbuhan itu nanti channel kita bakal bisa dimonetisasi ya, teman-teman. Karena yang namanya di zaman sekarang ini bisa dibilang attention itu sama dengan uang, teman-teman. Traffic itu sama dengan uang. Dimana kalau kamu bisa bawa attention ke kamu, itu artinya kamu bisa ngebawa uang juga, teman-teman. Makanya kalau kamu lihat kenapa YouTuber besar mereka bisa ngasilin uang banyak banget, itu karena mereka punya satu hal, yaitu attention, dimana orang bakal rela bayar untuk hal tersebut, teman-teman. Brand-brand pasti mau masuk untuk mengiklankan produk mereka supaya produk mereka diketahui banyak orang. Mereka rela untuk bayar, misalnya mereka endorse atau mereka kerjasama atau misalnya mereka paid promote atau apapun itu ya, teman-teman. Inilah kenapa bisnis online yang satu ini merupakan salah satu yang menjanjikan juga buat masa depan, teman-teman. Kalau misalnya kamu udah memiliki banyak subscriber, itu pasti nanti udah gampang, teman-teman, untuk memonetisasinya. Contoh, kamu bisa ngasilin uang dari apa aja. Contohnya dari pertama pastinya AdSense ya. Kalau AdSense kamu bisa lihat di Social Blade ini, kamu bisa lihat nih perkiraan per bulan kamu dapat berapa. Jadi yang pertama itu kamu dapat AdSense. Yang kedua, kamu bisa endorse. Dengan kamu endorse, nanti biasanya perusahaan akan menyuruh kamu untuk mengiklankan produk mereka, lalu kamu dibayar. Mungkin juga bisa aja mereka minta review lalu mereka bayar, gitu ya, teman-teman. Berikutnya adalah affiliate marketing, teman-teman. Dengan affiliate marketing kamu juga bisa dapetin lumayan, teman-teman. Affiliate marketing tuh seperti yang link ditaruh di kolom deskripsi. Kalau teman-teman lihat kan ada link, misalnya link pembelian atau link apapun itu, link jual kelas atau apapun. Kalau misalnya kamu klik, kalau kamu melakukan pembelian di sana, maka kita yang masang link juga bakal mendapatkan uang, teman-teman. Kemudian juga kamu bisa dapat dari referral. Di video ke aku kan aku sering banget kan nulis referral code yang untuk misalnya kamu kalau mau investasi di Ajaib atau di Peluang atau di Bibit, kamu menggunakan referral code dari aku. Dengan kamu menggunakan referral code, aku juga mendapatkan sebagian keuntungan, teman-teman. Jadi kamu dapat uang, aku pun dapat uang, teman-teman. Nah, terus dengan kamu punya subscriber yang banyak, itu nggak nutup kemungkinan juga kalau misalnya nanti suatu saat nih kamu udah punya satu bisnis, ya udah kamu tinggal promosin aja bisnismu di channel tersebut, teman-teman. Apalagi kalau channelmu udah gede, tanpa kamu keluar budget marketing pun kamu bisa mempromosikan produk kamu sendiri, teman-teman. Itulah kenapa kalau kita misalnya bisa memiliki channel YouTube yang besar, itu sama dengan bisa menjadi passive income atau penghasilan juga buat kita, teman-teman. Nah, salah satu hal yang keren juga dari YouTube adalah dengan kamu punya, misal kamu udah memiliki suatu channel yang besar, itu bakal ngebuka peluang kamu untuk di kedepannya, teman-teman. Dengan kamu punya channel besar, kamu bisa dengan lebih mudah untuk menjalin koneksi-koneksi dengan orang baru, teman-teman. Caranya gimana? Kamu tinggal collab sama orang, kamu tinggal kerjasama atau apapun itu. Kan istilahnya kamu udah memiliki portofolio, yang dimana portofolio ini bisa dijadikan sebagai kredibilitas kita, teman-teman. Kalau misalnya kita portofolionya udah bagus, video kita udah bagus, subscriber banyak, terus kita juga kontennya menarik, pasti kan kita udah memiliki kepercayaan ya, teman-teman. Dan kepercayaan itu adalah hal yang mahal di dunia bisnis, teman-teman. Makanya untuk membangun sebuah brand itu kepercayaan itu penting banget ya, teman-teman. Dan di channel YouTube ini kamu juga bisa membangun persona kamu atau membangun kepercayaan kamu, membangun basis follower kamu. Salah satu hal yang bikin aku suka YouTube juga, ini salah satu hal yang paling simple ya, teman-teman. Yaitu YouTube bisa dibilang modalnya itu terserah kamu, teman-teman. Bahkan kamu bisa mulai dengan tanpa modal sekalipun. Contohnya gimana? Contohnya nih, kamu kan saat ini hanya misalkan kamu hanya punya HP. Ya udah, kamu dengan HP itu kamu bahkan udah bisa ngerekord, kamu ngedit di
HP, terus kamu ngepost teman-teman. Dan dengan kamu keluarin nol modal, berarti kalau misalnya YouTube kamu sampai menghasilkan uang, berarti itu bisa dikatakan ROE-nya infinity ya teman-teman, atau return on equity-nya. Return on investment-nya tuh infinity ya teman-teman, karena kamu nggak ngeluarin modal sama sekali, tapi kamu bisa mendapatkan uang dari channel YouTube-mu itu teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya channelnya udah gede, biasanya masih jadi ada pengeluaran sih teman-teman, karena kan kembali lagi kamunya sih. Mungkin kalau misalnya channelnya udah semakin gede, kamu bakal hire editor atau hire apapun. Cuma kalau konteksnya adalah kalau misalnya kamu nggak ada modal pun, katakan kamu nggak ada apa-apa pun, katakan kamu pengen dapetin uang tanpa modal apapun, ya udah kamu bisa juga kan dari nge-YouTube teman-teman. Nah, itulah alasan kenapa channel YouTube itu adalah salah satu peluang yang menjanjikan juga buat masa depan ya teman-teman. Kalau misalnya kamu udah memiliki subscriber banyak, kamu punya follower banyak, kamu punya banyak aset digitalnya, kamu punya banyak konten, banyak video, itu bakal mudah bagi kamu untuk nantinya bisa membangun sumber-sumber income baru teman-teman. Bahkan bisa juga nanti dari keuntungan hasil YouTube-mu, kamu lempar lagi ke instrumen investasi. Jadi kamu udah dapat passive income dari YouTube, uangnya kamu lempar ke investment, sehingga investmentmu menghasilkan passive income lagi. Dan begitu seterusnya teman-teman. Kamu juga bisa membangun kekayaanmu dari YouTube teman-teman. Nah, jadi sekian pembahasanku pada hari ini tentang YouTube. Nanti juga mungkin kedepannya aku bakal bahas mengenai digital marketing juga ya teman-teman. Mungkin digital marketing. Tapi investasi aku tetap bakal bahas sih, karena emang core dari channel ini adalah investment ya teman-teman. Oh ya, bagi teman-teman yang mau bantu channel ini, kamu juga bisa menggunakan referral code yang aku udah tulis di kolom deskripsi di video-video gue ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ke bagian deskripsi di videoku, aku tulis kode referral ini kan, Bibit, Ajaib, Asetku, Uangmi, EasyCash, Toko Kripto. Kalau misalnya kamu menggunakan kode referral ini, nanti kamu dapat bonus, aku juga bakal dapat bonus. Nanti bonusnya kamu dapatkan, kamu bisa gunakan untuk berinvestasi. Sedangkan bonus yang aku dapat, aku bakal gunakan untuk kepentingan meningkatkan kualitas video di channel ini, supaya channel ini bisa membantu lebih banyak orang lagi untuk lebih paham akan dunia bisnis atau investasi atau literasi keuangan dan hal-hal bermanfaat lainnya ya teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.